podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-Blakan aja. Hai passionate people, welcome back to FWD Podcast Blak-Blakan episode 6. Udah gak kerasa ya episode 6. Mungkin di studio harus lebih heboh lagi ya. Tunjukkan kalau podcast ini beneran ada orangnya. Gak kerasa banget. Terima kasih buat passionate people yang udah menonton sampai episode 6 kali ini. Dan hari ini masih spesial. Kenapa spesial? Karena kita mau menyajikan hal yang berbeda. Kalau sebelumnya kita udah pernah ngomong dari Feng Shui sampai ke ngomong apa ya kemarin ya tentang agent asuransi gitu ya. Hari ini kita akan spill sebuah program yang menarik banget buat gak cuman buat nasabahnya FWD tapi buat seluruh passionate people. Nah seperti apa? Tonton sampai habis. Karena apa? Karena gak cuman kamu bisa menangkan kuis ya setelah kamu follow FWD_ID di Instagram, tapi tema hari ini tuh juga cukup menarik dan sangat relevan buat passionate people semua. Tema hari ini tuh adalah self-diagnose, kesehatan mental, stop atau lanjutkan. Nah siapa nih di sini yang mungkin masih sering kayak aduh kayaknya aku kena mental deh gitu. Nggak apa-apa gitu, cuman apakah didiagnosa sendiri atau sudah menghubungi expert atau yang ahlinya. Nah nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa aware terhadap kesehatan mental, kemudian apa yang harus kita lakukan, dan mungkin ada beberapa terapi atau treatment yang bisa kita lakukan. Kita akan kupas tuntas bersama dengan dua orang wanita cantik yang sudah berada bersama dengan Madam Bella di studio. Yang pertama ini adalah sosok yang sangat menginspirasi sekali karena auranya tuh positif sekali. Keduanya juga positif sih ini. Pokoknya kalau yang satu ini mungkin kamu lihat di Malang Melintang gitu ya, karena dia seorang artis dan juga influencer. Aku langsung sambut saja. Halo Mbak Joanna Alexandra. Hello Madam Bella, hello passionate people. Halo Mbak Joanna, apa kabar? Sehat? Baik, sehat puji Tuhan. Sibuk apa nih kalau aku boleh tahu nih? Sibuk sekarang lagi jadi supirnya anak-anak karena sekolah sudah mulai offline. Sekolah sudah mulai offline, ganjil Terus, genap berlaku iya, ya. terus anak aku tuh sekolahnya beda, ada yang dia ada 2 sekolah jadi kayak mondar-mandir gitu. Oh Jadi gitu. bener-bener 2 jadi sekolah supir. tapi harinya bersamaan semua. Wah, berarti sangat Seru commute ya. seru ya. Tapi tetap semangat ya Mbak Joanna, kita akan Semangat. ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau sapa satu orang lagi di mana nanti Mbak yang satu ini akan mengajarkan kita Gela untuk bisa melakukan beberapa gerakan yang juga akan membantu kesehatan mental kamu, dan tentunya akan banyak pengalaman juga dari Mbak yang satu ini. Aku langsung sambut saja. Halo Mbak Vita. Halo Madam Bella. Apa kabar Halo Mbak Vita? passionate people. Lengkapnya nih Mbak Vita Yanti Wardoyo ya Mbak ya, seorang Qigong and meditation practitioner sekaligus founder dari Hening Space. Ya. Sehat ya tadi Mbak Vita ya? Sehat. Sedang alhamdulillah, sibuk puji apa? Tuhan. Lagi sibuk ya program-program aja sama clients gitu ya. Masih Qigong aktif terus ya Mbak ya? Oh setiap hari. Setiap hari. Qigong nih. Nah Qigong ini seperti apa nanti kita akan bahas ya. Kita akan coba kasih tahu karena ini berhubungan juga tadi tentang kesehatan mental. Sebelum kita bergerak gitu, mungkin kita langsung masuk aja nih. Ngomongin kesehatan mental kan sering malang melintang ya sekarang ya, kayak aduh kayaknya mental gue kena nih, kayak gue harus resign nih apalah dan sebagainya. Nah sebenarnya banyak orang yang nggak aware kadang mereka itu memang harus memperhatikan kesehatan mental mereka, tapi ada juga yang mungkin malah kecemasan berlebih seperti itu. Mungkin aku mau tanya ke Mbak Joanna terlebih dahulu. Ini kan Mbak Joanna juga adalah seorang ibu dari 4 anak ya, dari yang remaja sampai kecil-kecil ya Mbak. Iya. Ya. Yang paling tua usia berapa Mbak? Yang gede 15 mau 16 tahun. Oh udah Teen. bujang ya, dari teenage ya, udah bujang. Iya, jadi ada 2 teen boy sama 2 apa ya? Yang 2 cewek itu toddler apa school, enggak ya? apa Oh, school. anak SD ya. Oh SD. TK dan SD. Oke, berarti udah ada yang masuk ke tahap-tahap remaja nih Iya, ya, iya. nih ya. Oke. Nah, dari tadi single parent 4 anak juga gitu ya kan, dan dinamika kehidupan juga ya Mbak Joanna. Boleh share nggak sih ada nggak sih masa Mbak Joanna merasa bahwa aduh kayak kesehatan mental gue nih harus udah kena nih, kayak gue harus perhatikan lagi gitu, dalam kondisi apa gitu, mungkin ada yang bisa di-share. Aduh, kalau ngomongin kesehatan mental kayaknya sering lah ya gitu. Apalagi menjadi seorang ibu itu ngurusin 4 anak dengan tadi dinamikanya berbeda-beda, kebutuhan mereka beda-beda. Terus waktu kehilangan suami juga how to handle the grief, tapi harus jadi single parent juga, itu juga wow banget gitu. Dan aku tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Vita, aku tuh bukan tipe orang yang
self diagnose myself gitu. Tapi mungkin itu juga ada salahnya juga ya, karena mungkin karena aku takut untuk self diagnose diri aku malah jadi mendiagnosa diriku bahwa aku nggak usah minta bantuan gitu. Karena aku berusaha untuk memproses semuanya sendiri. Aku pikir aku bisa nih, harusnya bisa kok aku lewatin, bisa kok aku proses sendiri gitu. Jadi memang kalau ngomongin kesehatan mental, sometimes ada perasaan memaksa diri untuk bisa memproses semuanya sendiri gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin aku nggak tahu lah, kan aku bukan expert itu. Jadi memang masa-masa 2 tahun belakangan lah aku banyak berpikir sendiri, banyak cerita sama teman-teman juga, dan merasa bahwa kayaknya masalah kesehatan mental itu aku nggak bisa sotoy ya, nggak bisa sok tahu untuk merasa bisa melakukannya sendiri sih. Gitu. Tapi Mbak Joanna sendiri sebelum tadi ya ada ceritanya masa dimana sangat sulit ya ditinggal suami dan sebagainya. Pernah nggak sih before that event lah juga aware gitu kesehatan mental, atau malah pas ini terjadi baru oke, ini kayaknya baru nih aku ngerasa nih ada ternyata benar ya bahwa mental itu bisa terganggu gitu, atau misalnya pas sebelumnya kayaknya kerasanya baik-baik aja gitu, atau memang dari dulu udah pernah dirasakan gitu? Kayaknya berbeda ya tingkatnya ya, kayak kalau dulu mungkin problemnya yang dihadapi sekitar kayak misalkan berantem sama suami, atau kalau masih ABG kan perasaan-perasaan tidak dimengerti gitu-gitu. Tapi ternyata yang aku rasain kehilangan seseorang, loss, pain and loss itu tingkat mengganggu kesehatan mentalnya tuh lebih dalam gitu, lebih karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita berpikir we can go through it, tapi kalau kehilangan kayak kita nggak ada yang bisa dipegang gitu kan. Jadi memang mungkin dulu pernah merasakan, tapi sekarang tingkatnya lebih kok gini ya, bener-bener bingung gitu, sangat bingung sih, karena itu dia, aku bingung ini sebenarnya aku harus bisa lewatin sendiri apa kok kayak gini banget sih perasaannya gitu. Oke. Jadi memang sebenarnya proses kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu di setiap maksudnya banyak lah ya dinamika kehidupan kita ya, nggak cuman ketika harus ada kejadian tertentu gitu. Sebenarnya mungkin dulu kita juga pernah ngerasain, tapi bener nggak sih ini bisa lah gue lewatin gitu, nggak usah pakai expert dulu. Tapi ternyata mungkin itu dari early udah harus dideteksi gitu, udah bisa terdeteksi gitu. Nah, terus aku mungkin mau cerita, mungkin karena sekarang informasi juga everywhere gitu kan, karena banyak yang ngomongin kesehatan mental, jadi aku merasa kayaknya aku udah tahu nih gitu kan. Mungkin kalau dulu aku nggak ngerti karena aku nggak terlalu aware dengan semua istilah-istilah tentang kesehatan mental. Sekarang tuh semua orang tahu, semua orang ngomongin, bahkan mungkin anak-anak ABG sekarang udah dengan gampangnya ngomong tentang kesehatan mental gitu kan. Padahal kan sebenarnya nggak maksudnya ada yang bisa dipercaya, ada juga yang mungkin salah gitu kan. Perlu gitu kita cari tahu lebih lanjut lah ya gitu. Tapi benar itu mulai dari awarenessnya dari kesehatan mental sendiri juga udah mulai disuarakan gitu ya di berbagai media. Nah mungkin aku juga mau tanya ke Mbak Vita nih. Mbak Vita kalau aku boleh izinkan, Mbak Vita juga seorang survivor ya Mbak Vita ya. Nah mungkin ada pengalaman Mbak Vita bisa ceritakan awal mula aware tentang kesehatan mental dan akhirnya tahu gitu seperti apa Mbak? Kalau aku mungkin beda sama Joanna, tapi aku tuh di kerjaan gitu. Jadi I was a very workaholic person gitu ya. Jadi aku mengkaitkan identitasku tuh dengan pencapaian di pekerjaan. Nah, tapi udah ada red flag nih sebenarnya gitu ya. Gue tukang pusing gitu kan. Terus waktu pandemi hit tuh kan aku harus shift semua mode operasi seluruh kantorku ke online. Nah itu mulai tuh jantungnya tuh berdebar terlalu keras itu, yang jeduk, kesulitan bernafas, numbness ya, brain fog, terus senggol bacok gitu loh, hypersensitif gitu kan ya, udah bukan super sensitif tapi hypersensitif gitu ya, kayak sedikit-sedikit nangis, sedikit-sedikit marah gitu ya, jadi emosinya tuh nggak terkontrol. Nah terus aku coba cek ke dokter tuh tidak bisa membuktikan secara medis bahwa secara fisikal aku bermasalah. Nah ini udah mulai jadi red alert, berarti it's not physical gitu kan. Berarti ke dokter kayak dokter umum gitu biasa ya? Iya, jadi aku ke dokter internis gitu. Internis malah ya. Karena kebetulan ada saudara dokter kan, jadi enggak ada yang salah gitu. Jadi aku akhirnya mencoba, jangan-jangan nih aku mesti ke psikolog ya gitu. Nah terus aku konsul dengan sebetulnya aku ikut sebuah kayak webinar kesehatan mental, terus ada tes kesehatannya, terus diagnosanya, waduh kayaknya gue
ini kena severe depression dan anxiety. Cuman kan karena it's just a webinar, maksudnya aku merasa perlu konsul gitu ya. Jadi aku konsul lah ke psikolog betulan, actually 2 of them. Oke. Dan dua-duanya bilang, Mbak, yang satu bilang diagnosenya adalah burnout, yang satunya memang severe depression and anxiety. Dan kalau kamu tidak bisa ambil sabbatical leave, aku tidak bisa menjamin kesehatan mentalmu bisa pulih sepenuhnya. To that much gitu ya. Jadi aku tuh betulan totally burn out, dan dia ngajarin aku gitu bahwa kalau burn out ini hasil foto otaknya tuh bener-bener burn kayak kepanggang. Oh beneran itu ya kalau misalnya burnout. Jadi definisi burnout adalah severe depression at the workplace. Bedanya tuh itu. Jadi trigger terbesarku memang ada di kantorku. Jadi dia rekomendasinya adalah kamu harus immediately take off from your job gitu. Dan itu 3 bulan itu aku akhirnya lari ke Bali gitu kan. Nah disitulah terus aku ketemu dengan berbagai macam guru. Aku berobat ke ke homeopath di sana, dan belajar meditasi dan qigong dan sebagainya gitu. Dan berangsur-angsur sembuh. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui ya, mental illness itu nggak kayak kalau minum obat langsung sembuh dan gitu ya. It always takes time. Tadi aku ngobrol sama Juana, sembuhnya tuh nggak linear gitu loh. Gini bisa relapse gitu ya. Sini lagi gitu Dan it's normal gitu ya. Jadi waktu itu yang aku tuh belajar bahwa red alert itu kenapa kita perlu mindful, karena waktu red alert itu terjadi kita bisa ini sakit fisik atau sakit mental. Dan aku ingin mengkampanyekan bahwa kesehatan mental tuh should be treated seperti just another illness like physical illness. Society itu juga banyak orang yang punya masalah dengan kesehatan mental, and it's okay, we can still contribute to the society even though begitu, dan survivors can contribute. Mungkin satu hal yang tadi aku bisa ambil juga, mungkin orang di sekeliling kita ya, kita juga bisa kasih awareness lah ya terhadap orang di sekeliling kita juga, karena banyak sekali, terutama ya mungkin aku bisa bilang kayak orang tua lah, kadang mereka juga belum aware terhadap penyakit mental gitu. Jadi kayak anaknya misalnya mengalami ini, kamu tuh nggak kuat aja misalnya apa, karena mereka belum tahu kan. Aku memahaminya karena mereka belum tahu. Jadi mungkin ini bagus sekali tadi kita bisa mengkampanyekan bahwa kesehatan mental itu harus ditreat sama seperti fisik juga lah gitu. Jadi ada masanya kalau itu tidak di treatment gitu akan lebih malah jadi makin lebih susah lagi diobati gitu ya. Dan itu maksudnya support system, tadi kita juga ngobrolin ya mengenai support system play a very important role. Sama kayak orang sakit juga kan keluarga merawat, memberi obat, memberi makan, memberi perhatian, is actually the same gitu. Nah ada banyak juga di society itu justru memberi stigma kepada orang-orang yang sakit mental bisa kayak gitu, nggak kuat atau malah malu-maluin gitu ya. Padahal it's normal. It's normal. Human being things, and we are all human being. Nah ini nih yang kita juga mau bahas lagi gitu, bahwa kesehatan mental itu pun ada level-levelnya juga ya Mbak Vita ya. Jadi kadang ada yang merasa ini nggak apa-apa lah gitu, tapi mungkin tuh indikasi awal tadi yang ada red flag di awal gitu. Makanya tadi aku mau nanya sebenarnya sama Mbak Vita. Tadi kan kalau Mbak Vita kan bilang ada physicalnya tuh kena gitu kan, kayak jantung berdebar. Nah gimana dengan orang-orang yang mungkin seperti aku, kalau aku nggak merasakan kayak physical attack gitu, tapi di pikiran tuh muter-muter kemana-mana, overthinkingnya tuh kemana-mana banget. Nah di tahap mana kita bisa bilang I need help nih, aku perlu konsul gitu, karena mikirnya kan belum ada tanda-tanda ini nih secara fisik gitu. Itu gimana ya Mbak Vita ya? Tadi ya brain fog tadi brain fog. Jadi kalau pengalaman aku sebagai pasien ya, karena kan udah pasien. Kita sharing pengalaman. Gitu ya. Jadi biasanya tuh yang dicek itu langsung ke kualitas tidur. Jadi kalau overthinking bisa leads to anxiety, bisa leads ke kualitas tidur. Nah begitu kualitas tidur terganggu, basically bisa leads to malfunction. Karena jadi kualitas tidurnya itu jelek sekali, jadi mimpi buruk atau nggak bisa istirahat betul, jadi bangunnya juga nggak bagus gitu, makin low karena itu jadi circling makin ke bawah gitu. Aku bisa cerita karena kebetulan keluargaku juga semuanya undergo treatment, and I play a support role di situ karena aku pernah mengalami gitu ya. Jadi itu biasanya. Nah overthinking biasanya juga yang sering itu kalau sekarang munculnya di GERD. Jadi kan sakit kepala,
GERD, GERD. masalah pencernaan. Nah itu Kalau tuh aku di masuk ke masalah fisik ya? kulit kayaknya aku Nah, suka kulit, stres kulit juga. juga Kalau ya, stres katanya tuh kan? gatel-gatel hati Iya, badan. iya. Alergi Itu berarti juga sebenarnya deh udah kayaknya. termasuk Itu red flag sebenarnya. Oke, Iya. oke. Kita bisa aja ke dokter kulit, tapi kalau terus nggak sembuh, nah berarti bukan itu. Iya, Just iya. psychosomatic Iya, gitu. psychosomatic. Iya. Kayak ada orang yang misalnya eczema ya, dia nggak sembuh-sembuh gitu. Itu biasanya kan stres kan? Iya, katanya Iya, karena stres, Oke. karena betul. katanya pikiran gitu. Jadi Iya, ya agak bingung juga iya. mau dikasih gimana juga. Itu sebenarnya pikiran katanya. Dulu aku mikir, masa sih stres, tapi ternyata benar ya seperti Betul, itu ya, ada betul. tanda tanya. Oh, bagus juga tuh pertanyaan yang Mbak Ini Jona juga tadi berarti ya. kalau kualitas tidur tuh sebenarnya bukan berarti dia nggak bisa tidur kan, tapi kayak kalau nggak mau ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, maunya tidur aja deh, kayak Oh mau iya, lari itu dari Iya, permasalahan iya. ini. Nah itu juga yang ditanyain, termasuk masih kualitas bisa tidur ya? bangun atau enggak Oh, oke. gitu. Iya, iya. How do you get up every morning? Mm-mm. Berat nggak ngangkat badan kamu? Karena kalau dia depression yang berat emang tidurnya susah, tapi ngangkat badan juga nggak bisa gitu. Udah nggak ada Jadi semangatnya atau iya, ini lagi ya. udah gone, semangat hidupnya gone Iya, gitu kan. iya, Jadi kayak ya itu tanda-tandanya kita get up itu masih ada semangat atau enggak, atau ada berat nggak mengerjakan sesuatu. Iya, Kayak misalnya kalau yang dialami sama Madam Bella kan kayak prokras gitu kan, Iya, kayak iya. Nggak stuck terus nggak bisa ngapa-ngapain, maju mundur, Iya, itu maju, muter-muter mundur, gitu iya, kan ya. iya, iya. Nah itu juga bisa. Oke, Gitu. ini perlu diperhatikan juga nih passionate people. Tadi udah dari pengalaman Mbak Vita sendiri juga, dan juga pertanyaannya dari Mbak Joanna valid banget gitu ya. Kadang kita mungkin nggak harus nunggu sampai harus bagaimana dulu gitu. Iya. Itu Jangan ada sih, early jangan, apa ya, iya. sign-nya juga gitu, simptomnya, dan udah ada beberapa yang di-share juga. Nah, kalau tadi ngomongin kembali ke topiknya ya, self diagnose tadi. Nah, kan ada masanya berarti kita udah harus mulai aware nih. Oke, ketika tadi misalnya kayak aku maju mundur procrastinator lah jadinya, untuk ketika ada masalah malah jadi nggak bisa ngelakuin, atau misalnya kayak tadi kualitas tidurnya, atau jadi nggak mau bangun. Nah, sebenarnya setelah kita tahu itu, oke, kita tahu nih, apakah langsung aduh gue udah nih mental health gitu misalnya, atau mental illness gitu. Banyak orang jadi self diagnose. Nah, sebenarnya self diagnose itu baik atau enggak sih gitu Mbak Vita, menurut Mbak Vita pengalamannya sendiri, maksudnya boleh nggak sih gitu dilakuin gitu? Nah, kalau self diagnose itu karena pengalaman aku ya, kan kita sendiri nggak equip dengan knowledge-nya sebetulnya. Kita cuma scroll and we feel like we know it gitu. Padahal karena anakku kan lagi proceed to clinical psychology. Padahal ilmu di belakangnya itu tuh banyak sekali gitu. Jadi saran aku jangan self diagnose, tapi perhatiin red flag-nya. Oh, kayaknya ada ini nih. Kok gue mengalami ini, Oke, daripada overthinking nanti lead to anxiety, lead to another illness, lebih baik langsung konsul aja sama expertnya, dan kita di-handle secara proper gitu. Iya, karena kalau mendiagnosa diri sendiri takutnya kecemasan berlebihan ya Mbak Vita ya. Betul. Ya, Karena Kalau malah salah jadinya kita men-treat diri kita nggak Jadi sesuai salah. sama yang seharusnya. Betul, apalagi misalnya gini, kita salah treat, kayak kita ngerasa kita nggak bisa tidur, kita butuh obat penenang, padahal belum tentu. Misalnya cukup di beberapa treatment di psikolog itu hanya untuk men-treat, kita sebetulnya bisa baik-baik aja gitu ya, tidak perlu sampai medical intervention dengan minum obat gitu ya, karena itu biasanya kalau sudah severe atau kalau memang udah nggak function gitu ya, baru di-treat dengan medication. Tapi kalau banyak kasus sebetulnya kalau kita tidak self-diagnose tapi properly konsul, bisa dibantu. Iya, Gitu. sama seperti fisik lah ya jatuhnya Iya. ya. Kalau misalnya salah nggak dibawa ke dokter, dikasih obat DBD atau apa gitu kan. Iya, Jadi betul, salah kaprah betul, gitu ya. betul. Oke, jadi itu tadi ya, sebenarnya self diagnose itu sebaiknya tidak dilakukan, karena malah nanti memperparah daripada Iya. level itu sendiri. Jadi penanganannya biar tepat, mending pergi ke expert atau konsultasi langsung oleh ahlinya. Nah, kalau Mbak Jona sendiri tadi ya kan sempat mulai aware gitu tentang kesehatan mentalnya tersendiri, dan mungkin mulai ada aware dengan tanda-tandanya gitu. Iya. Tapi udah pernah sempat nggak sih kayak konsultasi ke expert gitu, atau apa sih yang biasanya Mbak Joanna lakukan ketika merasakan hal-hal tersebut gitu? Aku sebenarnya baru konsultasi ke expert tuh di baru belakangan ini sih. Jadi kalau dulu awal-awal pas lagi kehilangan, lagi grieving itu, aku awal-awal I keep it to myself gitu kan, kayak aku nggak tahu harus aku apain perasaan ini gitu kan. Dan akhirnya aku mulai untuk cerita sama saudara, sama sahabat-sahabat, sama support system, sama orang-orang yang aku percaya lah. Aku nggak cerita ke semua orang, tapi aku cerita sama orang-orang yang bisa mengerti, at least bisa kasih aku space untuk memproses
kadang kalau di proses sendiri tuh kayaknya nggak kelar-kelar. Jadi Iya. aku berusaha untuk aku omongin, aku juga coba journaling. Jadi kayak aku tulis semua amarah, semua emosi, aku tulis semua, aku keluarin gitu. Jadi setelah dikeluarin, diproses, jadi nggak berputar sendiri Ya, gitu kan. oke, iya. Itu helps. At least Nggak di sini-sini aja gitu at dicurahkan least ada orang gitu. yang mungkin sahabat aku itu nggak bisa kasih solusi, tapi aku nggak Emang, mikirin itu iya. sendiri gitu. At least somebody knows what Iya. I'm thinking, what I'm going through gitu. Dan akhirnya setelah aku kayak gitu, aku juga akhirnya ngobrol sama psikolog. Saudara aku ada psikolog dan aku cerita, ini kenapa, bener nggak sih, nggak apa-apa nggak sih aku merasa seperti ini, apa yang aku rasain itu sudah red flag atau masih aman atau memang masih normal. Sometimes kita pikir kayak, is this what grieving is like? Kadang kan belum pernah mengalaminya sebelumnya gitu Iya. kan. Kalau dulu hanya bisa berempati sama hanya bisa ngelihat orang-orang yang mengalami berduka, tapi sekarang kayak gini banget sih perasaannya gitu. Tapi setelah ngobrol sama expert jadi kayak, oh ternyata normal ya, ternyata memang berputar di situ pikirannya, it's something normal dan memang harus dilewatin aja gitu. Jadi yang aku lakuin adalah aku nulis, aku utarakan sama orang-orang yang aku percaya. Aku banyak berdoa, banyak berusaha untuk menenangkan pikiran sih, karena akhirnya aku merasa aku mau mikir jumpalitan kayak apapun nggak akan mengubah keadaan bahwa suamiku sudah tidak ada gitu kan. Jadi kayak gimana nih caranya untuk bisa nggak gila lagi pikirannya gitu Ya, kan. apalagi ketika kejadian itu mendadak ya jatuhnya ya. Kadang kita seperti real atau tidak real gitu. Jadi Iya. memprosesnya juga cukup susah ya, kayak aduh ini benar nggak sih gitu Iya, ya. iya. Jadi memang kayaknya stage-nya cukup panjang dan akan ada ya pasti secara tidak langsung mental health kita pun terdampak jatuhnya ke Iya. sana gitu ya. Tapi ya berarti Oke. support system Support itu system. kayak penting banget. penting banget. Iya, Kayak aku betul. nggak mungkin bisa ada di titik sekarang kalau aku nggak ada orang-orang yang jagain aku, pagerin aku gitu Betul, kan. betul. Kadang kalau kita cerita sama orang yang salah, ujung-ujungnya malah dijudge Iya, atau iya. malah dibilang apa tadi, kurang bersyukur kamu, atau Iya, kamu malah kayak katanya kamu percaya Tuhan tapi kok gini Iya, pikirannya. iya. Aku nggak bisa mengontrol semua Iya, itu betul, kan. Jadi betul. memang ketemu sama orang-orang yang tepat, Tepat, cerita sama orang-orang yang tepat itu penting juga Iya. sih. Berarti tadi ya support system itu sangat penting juga gitu ya, dan supaya apa yang ada di pikiran kita tuh bisa dicurahkan, jadi nggak stuck gitu, jadi Iya, bisa betul. dibagi gitu Ya, ya, bisa dikeluarin. gitu, ada berbagai cara Aku sudah ya. menemukan tadi kata yang aku lupa. Oh iya, apa itu? Kita lock jawabannya. Recycle. Oh, recycle. Jadi yang buruk-buruk dikeluarin, tapi Oke. yang benar, kebenaran yang harusnya kita percaya itu Kita masukin dimasukin ke- lagi. Jadi harus iya. recycle. Yes, betul. Jadi yang Yeay. buruk-buruk di kita Udah keluarin, tenang. bener akhirnya udah nggak kepikiran lagi. Kalau kan berputar terus nih apa ya tadi ya gitu. Nah oke, tadi berarti journaling, kemudian curhat juga ya, sharing gitu dengan orang yang tepat. Nah kalau Mbak Vita tadi kan udah sebagai survivor gitu. Bagaimana akhirnya setelah tadi terdiagnosa, apa yang Mbak Vita lakukan nih untuk terapinya? Nah, ya itu. Jadi aku keep journaling tuh terutama mewaspadai emosi-emosi yang muncul dan pikiran-pikiran yang muncul. Karena we are not our emotion, we are not our thoughts gitu ya. Thoughts just a product of brain. Yeah. Brain emang fungsinya berpikir, tapi dia suka liar gitu kan kayak. Iya. Jadi suka tiba-tiba overthinking yang leads to makin buruk, Iya, makin buruk. Jadi makin buruk ya. diwaspadai Oh, gitu. oke. Sama emosi yang muncul tuh diwaspadai. Jadi kalau anxiety itu kan sebetulnya perasaan yang muncul itu gelisah karena tinggal tahu apa, pokoknya gue restless gitu kan. Jadi diwaspadai, oh dia lagi muncul, saya bukan si gelisah. Oke. Si gelisah itu aja lagi datang, Lagi dikunjungi si lagi gelisah. dikunjungin aja, nanti dia juga pergi gitu. Oke. Jadi terus waspada kalau pikiran-pikiran aku mulai mengacau gitu kan, ini nambah-nambah bumbu nih dia nih ya kan, karena dia berasal dari pikiran masa lalu, dan emosi-emosi itu sejatinya gunanya diciptakan Tuhan itu tadi untuk memprotek kita gitu kan. Tapi kalau kita overwhelm, ya itu kita dikendalikan oleh mereka dan itu jadi makin buruk. Nah jadi aku berlatih mindfulness, berlatih meditasi, berlatih cikung, berlatih bernafas. Tujuannya adalah untuk bisa mewaspadai waktu emosi dan pikiran itu muncul, aku tidak attach. Ya, Oke. Jadi aku nggak kegulung. Oke, berarti ketika
si gelisah lagi datang nih ya, Iya. ada kayak treatment atau terapinya untuk mencegah supaya Iya, aku breathing. ini. Oh, oke gitu ya. Oh, ada gerakannya iya, itu tadi jadi aku ya. langsung breathing Oke. atau aku cikung dulu atau aku diem. Jadi nggak make decision, nggak involve ke dalam sebuah meeting, I see. nggak tunggu dulu gitu Oke, sebentar. oke, oke. Karena sebenarnya most emotion itu lewat kok setelah periode tertentu gitu kan. Nah, cuma kalau kita tidak menyadari, nah kita kegulung. Oke, Terutama oke, kalau oke. kayak aku gitu jadi ya karena anxiety ya, gelisah, negatif, berkepanjangan, terus berbagai macam skenario di kepala aku dan nggak bisa kelar-kelar juga gitu kan. Tapi kalau oh ya dia lagi bertamu, oke tenang aja dulu, ambil jarak aja, udah. Terus jangan doing important things. Ya. Udah, Ini slow dulu aja, gitu slow ya, dulu oke. gitu. Nafas dulu, apa ya, take a sip of minuman anget Iya. yang calming, jangan yang memicu adrenalin Iya, ya kayak iya. kopi gitu sih memicu adrenalin Iya lagi sih, gitu ya. betul, betul. Terus ya udah nanti juga dia lewat. Iya, ya. Ini agak sulit aku lakukan sih sebenarnya karena aku tipikal yang kayak kalau nggak dilakuin sekarang ini gitu, tapi ada Aku benarnya tadi gitu. mau komen mendengar cara Madam Bella berbicara, aku dalam hati tadi duduk di situ kayaknya dia butuh ambil nafas. Ambil nafas gitu. Soalnya aku pernah ikut satu kali ya sesinya Mbak Vita gitu, kayaknya aku harus sering-sering deh. Kenapa? Karena aku tuh tipikal yang kayak aduh kalau nggak bisa dikerjain sekarang udah nggak ada, pokoknya nggak bisa, harus sekarang gitu. Padahal sebenarnya Iya. mungkin aku harus ambil waktu tenang kali ya gitu. Nah, untuk jadi itu. waktu aku lagi proses untuk balik, aku kebetulan sampai harus meninggalkan two of my communities, one of them adalah my own company dan setup baru. Kebetulan partnerku setup baru ini sangat aware terhadap mental health. Jadi kalau dia udah ngelihat aku mulai kacau nih, balas WA di berbagai macam grup, karena memang kebetulan misalnya ada sesuatu yang harus didiskusikan, dia bilang ambil nafas Mbak. Gitu. Harus dijawab kan? Nggak harus dijawab sekarang loh Mbak. Oke. Oh iya, betul juga. Gue tunggu sampai besok juga sebenarnya nggak ada Iya, yang iya, masalah. iya. Gitu. Kenapa aku Perhatikan ya harus itu. menjawab detik ini juga? Jadi Iya, ada iya, iya. urgency untuk selalu sibuk, selalu menjawab, selalu doing, itu sebetulnya udah nggak sehat. Oke. Gitu. Kalau kita cukup mindful, itu jadi kita oke, kok gue ada sense of urgency ini kenapa ya? Ini deadline-nya bener besok atau detik ini? Oh besok sih gue ambil nafas dulu deh. Oke. Anyway aku akan melakukan banyak kesalahan. Iya sih. Duh, tapi kalau aku malah di ujung satunya lagi loh Mbak Vita, aku kalau kayak diperhadapkan sama banyak deadline, aku lebih kayak aku take my time banget lagi gitu kan. Cuman sometimes jadi merasa kayak ya ampun aku kurang nggak berfungsi maksimal nih karena aku terlalu nyantai gitu. Maksudnya aku bisa bilang kayak oke, aku bisa atur semuanya, aku nggak mau terabas semuanya harus aku lakuin hari ini. Tapi setelah aku melakukan itu, aku langsung terintimidasi kayak ya ampun ternyata aku kurang ini ya, kurang satset atau kurang Orang-orang kayak kebalikannya ngomongnya, "Ini kok lama intinya gitu ya padahal Tapi ya." kalau aku sih pokoknya satuannya damai sejahtera sih. Iya betul. Oke. Udah, itu aja. Jangan panik gitu ya. Iya. Jangan Jadi jangan doing less, kalau lu tetap damai sejahtera, artinya you're doing in the right portion. Kalau aku ya. tapi kalau udah kalau do it less tapi nggak damai juga berarti berarti terlalu kurang. less. Iya, terlalu less. Karena kan Oke, kita emang tetap sesuaikan harus lah. berkarya ya, gitu kan. Jadi kayak gue juga kadang-kadang, oh iya ya kayaknya waktu itu berarti jadwalnya agak terlalu loose gitu. iya. Oke, terus aku coba padetin, oh kalau tersegini padetnya, gue mulai kena attack nih. Jadi mulai gitu, udah mulai mau diperingatkan nafas gitu. Nah oke, berarti somewhere in between. Iya berarti harus Oke. balance ya. Gitu. Iya, Ya, iya, kuncinya iya. tuh kan sebetulnya balance ya. Iya, Nah, iya. kenapa sekarang banyak teman-teman kita mungkin di luar sana yang punya challenge di kesehatan mental, karena cara kita bekerja sekarang kan nggak meant to be, kita nggak didesain untuk itu. Dulu otak primitif ini kan berfungsi kalau ada macan ya, jadi ada predator, terus di take over kognitifnya tuh kita langsung fight kepada dia atau flight aja kabur menyelamatkan diri gitu kan. Nah tapi sekarang email, texting, netizen julid, words itu kan dibaca oleh otak kita sebagai ancaman. Nah jadi fight atau flightnya itu main terus, otaknya tuh nggak pernah nempel, nggak cukup tenang untuk nempel, doing a proper analytical dan damai sejahtera itu tadi. Jadi ini harus merupakan sebuah upaya sadar karena cara kita bekerja sekarang memang sebetulnya kita nggak didesain untuk constant pressure atau constant triggers. Iya. Berarti Gitu. memang
sesuai juga dengan zamannya juga ya berarti Iya. ya kadang-kadang. Makanya tadi apa otaknya nggak nempel itu karena apa ya Mbak ya maksudnya gimana tuh ceritanya? Apa memang ada secara fisik? Iya, dia memang memang nggak nempel betul. atau gimana tuh So ya? by research, jadi kalau ada trigger datang gitu ya, atau ada stimulus lah. Nah, kalau dia dibaca sebagai sebuah ancaman, itu tuh otaknya tuh memang mengambil jarak sedikit. Si Oh, prefrontal Bergerak cortex, otak ini ya? iya ya, Oh, ngambil oke. jarak sedikit gitu dari si otak limbik. Tujuannya supaya enggak dianalisa, langsung bertindak menyelamatkan diri. Tujuan mekanisme itu diciptakan Tuhan awalnya begitu. Oke. Supaya kalau ada predator itu misalnya datang sama kita nih waktu zaman kita masih manusia purba, itu kita nggak mikir ini besarnya berapa, Terlambat. tingginya Iya, terlambat ya kan, Selesai. keburu baik gitu kan. Emang sengaja, jadi begitu itu langsung badannya take over, kita harus lari atau kita harus nyerang Oke. gitu. Jadi emang sengaja Biar supaya dia attach ini kembali mekanisme ya, perlindungan diri Oke. gitu. Berarti dengan tadi cikung ya, cikung ini sendiri itu dia akan membantu berarti ya untuk Nah, supaya Qigong itu kan emosi. sebetulnya adalah moving meditation Mm-mm. yang menyatukan itu dengan nafas. Nah, karena nafasnya itu menjadi satu dengan gerakannya, so efeknya adalah calming, relaxing, soothing. Ini otaknya nempel. Oke. Gitu. Jadi otaknya I nempel, see. jadi kita lebih sehat. Oke. Dan emang gerakannya juga sebetulnya didesain sesuai dengan Chinese meridian Mhm. untuk mengaktifasi organ-organ tubuh tertentu. Oke. Karena di dalam traditional Chinese medicine itu sebetulnya emosi itu bersarang di organ tubuh tertentu. Oke. Misalnya kalau anxiety itu di paru-paru. Oh jantung. gitu. Jadi Makanya gerak. bernafas ya. Iya, nah kalau anger itu di liver, kalau I fear itu di see. kidney. Oh, Gitu. malah ya. Jadi Oh, takut banyak minum dikit nih. iya, dan Iya, harus iya. gerakannya juga di Iya, trigger iya. yang ke arah situ gitu. I see. Dan kayak anger itu sebetulnya sering kali jadi emosi turunan dari takut, sedih, grief, kecewa gitu. kayak berbagai khawatir. macam ya. Heeh. Anger itu jatuhnya. Makanya jadi gerakan Qigong tuh sebetulnya dirancang udah ribuan tahun yang lalu gitu ya untuk men-trigger otot-otot atau meridian yang melalui organ-organ itu. Oke. Jadi dia unblocking semua blocking energi di organ-organ tersebut. Ini olahraga sebenarnya berarti ya. Iya. Oh, gitu. oke. Berarti Kung itu Qi itu kan energi, Kung itu training. Jadi training yang tekun untuk mengarahkan energi di dalam tubuh dan di luar tubuh. Karena energi itu ada di mana-mana kan. tertarik nggak kita coba kali Tertarik. ya. Iya menarik soalnya kayak tadi ya apa yang liver tuh apa? Liver tuh anger. Anger ya. Mm-mm. Karena kadang ada orang yang bilang makanya lu jangan sering sakit hati, ntar sakit hati beneran. Oh Karena iya, katanya iya, gitu, iya, betul. Jadi Oke. literally sakit liver jadinya Iya. karena terlalu banyak dendam atau apa gitu. Iya, iya, Ternyata betul. ngaruh seperti itu juga ya ke Iya. organ gitu. Iya, ada yang Iya. bilang itu. Gak tahu sih ini ya, katanya sih research udah proven, cuman aku sendiri belum menemukan bahwa cirrhosis itu juga asalnya dari situ. Oh gitu. Iya. Jadi pengerasan Buat- hati kan iya, itu kan iya, pengerasan hati. sebenarnya gitu. Berhubungan dengan liver lah ya, dengan hati lah ya. Heeh, gitu ya. jadi emosi yang nggak diolah, sakit mental yang nggak diolah, sebetulnya itu bisa berujung kepada physical illness gitu ya. Oke, aku jadi penasaran nih, Mbak Jona penasaran Penasaran juga nggak banget sih aku kayak lagi pengen belajar coba banyak gerakan dari ini. karena mungkin ya kayak contoh simpel aja kadang kita mau presentasi suka panic attack yang mendadak ya. Iya. Nah ada nggak sih gerakan pernafasan tadi kayaknya ya yang Yuk, ayo. simple gitu ya mungkin kita coba kali ya Yes. mungkin ya Mbak Setuju, Jona juga setuju, Mbak Vita. setuju. Siap. Mari passionate people Oke. kita coba sekarang. Yuk mari kita lewati. Oke. Kita scooping awan, take all the good chi, bawa ke atas sambil tarik nafas sampai di atas, buang nafas. Kita ke bawah, tangan kanan yang di depan sekarang tarik nafas, take all the good chi, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, punggungnya lurus. Tangan kanan yang di depan, tarik sampai atas, buang. Shower yourself with good chi. Buang. Tarik nafas. Buang nafas. Kita lakukan 2 kali lagi. Tarik nafas slowly, just like dating yourself. Take the time for yourself. Tarik nafas.
buang nafas. Cukup. Oke. Jadi teman-teman, pada saat melakukan gerakan tersebut, saya contohkan sekali lagi ya. Ini scooping. Nah, waktu di sini ini make sure kita buka semua otot yang ada di bahu dan di dada, karena tujuannya adalah untuk menarik otot-otot yang terkena di jantung dan paru kita, agar anxiety-nya itu nanti bisa di calm down dengan otot-otot yang lebih terbuka di bagian jantung dan paru-paru. Kita akan melakukan box breathing. Pastikan bahwa punggung kita tegak tapi rileks, seluruh otot di pantat rileks, seluruh otot paha dan kaki rileks, bahu rileks, leher rileks, seluruh tulang di wajah, otot wajah, dan seluruh kulit kepala rileks. Kita akan melakukan box breathing, yaitu 4 hitungan tarik nafas, 4 hitungan tahan, 4 hitungan hembuskan nafas, dan 4 hitungan tahan. Kita akan mulai ya. Tarik nafas 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, hembuskan 2, 3, 4, tahan 2, 3, 4, tarik, tahan, hembus, tahan. Sekali lagi, tarik, 4, tahan, hembus, 4, tahan, 4. Very good. Sekarang kita bernafas seperti biasa. Tarik nafas dengan perut gembung, hembuskan. Tarik nafas dengan perut digembungkan, hembuskan. Perut dikempeskan, mulut bisa membentuk sedotan yang kecil seperti dihembuskan sepanjang mungkin. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Oke, terima kasih teman-teman. Passionate people, itu tadi kita udah nyobain Cikung. Jadi gimana nih perasaannya Mbak Joanna tadi setelah ikut? Aku Sama Mbak Vita nih. ngerasa lebih tenang. Tapi tadi sih yang aku rasain jadi bisa lebih fokus ya. Maksudnya awalnya aku ngerasa bingung kayak aduh harus atur nafas hitungan keempat. Sempat bermain di situ kan, tapi ternyata setelah dilakukan berulang-berulang kali jadi lebih tenang. Jadi tadi yang Mbak Vita bilang, kita mengalihkan pikiran kita ke yang saat ini adalah untuk rileks diri supaya bisa berpikir lebih waras gitu kan. Betul. Jadi, Langsung gitu sih. kerasa sih efeknya, walaupun hanya mengatur pernafasan ya, simple Iya. gerakannya Mbak Iya, Vita. betul, Jadi kita yang tadinya udah aduh berkecamuk di situ, ya udah gue tinggalin dulu deh, gue atur pernafasan dulu, nanti kita Iya. kembali lagi gitu. Betul. Nah, baik si breathing exercise itu kan juga fokusnya kita letakkan pada pernafasan. Cikung juga dalam melakukan gerakan harus melakukan fokus pada pernafasan juga sambil bergerak. Nah, sebetulnya pada saat itu your mind, body, and soul itu align. Karena satu perhatiannya. Oke. Nah, ke pernafasan tadi kan fokusnya pernafasan ya. dan gerakan. Jadi kalau di Cikung gerakan tuh nggak ada vonis salah atau benar-benar amat udah gitu ya. Yang penting gentle to your body. Tapi kalau dilakukan dengan nafas yang tepat, nah itu efeknya tuh kayak relaxing, unblocking the energy, soothing, dan seger setelahnya gitu. Jadi sebenarnya Cikung itu ada banyak lagi ya gerakannya ya Mbak Oh Vita, banyak ya? banget. Oke, Heeh, tadi waktu- kita cuman kebagian dua ya. Pernah ikut keringetan juga loh waktu Iya itu. kan? Iya, ada yang gerakan, aku ingat apa, move the rock gitu ya, kalau Oh nggak salah iya, ya, iya, pindahin The Rock, batu ya. gitu. Dan ternyata agak mirip Tai Chi ya tapi ya. Nah, Tai Chi itu sebetulnya adalah salah satu aliran Cikung yang Oke. fokusnya di martial art-nya. Jadi Oh, untuk oke. pertahanan. Nah, yang aku ajarin kalau di kelas-kelas itu adalah medical Cikung. Oh, Jadi memang untuk kesehatan, ya. gitu. Yang tadi itu ya karena berpengaruh sama apa tadi, Kesehatan. organ-organ Iya, tubuh ya. betul, Oke. betul. Berarti ada gerakan-gerakan yang memang untuk misalnya anger gitu atau Ada. ada khusus seperti itu? Ada yang Oke. untuk insomnia, ada yang untuk ini. Jadi kayak I aku see. misalnya aku pernah beberapa kali tuh misalnya infeksi saluran kemih. Nah, itu emang gerakan-gerakan yang nyasarnya itu ginjal. Nah, Oke. rupanya aku punya beberapa fear
yang belum selesai aku proses. Fear tadi ada di ginjal. Jadi jadi aku konsul sama guru aku sih, bilang, kayaknya kamu ini deh fear deh. Oh iya benar juga. Jadi gerakannya yang ini bukan Bu. Iya betul gitu. Jadi aku jadi even itu bisa kayak prescription. Kalau kamu sesuai kebutuhan butuhnya yang mana nih. Iya, itu yang lebih repetisinya lebih banyak gitu. Sebetulnya tapi gitu. kalau misalnya ikutan sesi Qigong gitu, aku jadi pengen tahu nih kalau sesi Qigong itu berarti kayak sesinya by masalahnya atau gimana tuh Mbak? Maksudnya atau kayak udah satu aku kelas suka udah pasti nih gitu? Enggak sih, kalau yang kelas public class biasanya tergantung tematik yang kita angkat. Misalnya aku bulan lalu aku bilang ini embracing your fear. Nah itu emang yang The Rock apa segala gitu. Jadi semua yang main di ginjal di daerah pinggang bawah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang bulan ini aku mau tematiknya embrace the anger, itu akan main banyak di sini. Gitu ya, karena nanti sama narik di sini gitu. Jadi memang udah bisa, tapi kalau public bener-bener public kayak waktu itu di sana, aku cuma nanya aja, nih teman-teman banyak yang kayak gimana nih, banyak yang overthinking Mbak, oke, gitu. Gitu. Berarti tadi udah lumayan lah kita ya Mbak Jona, kita udah coba, mungkin nanti kita bisa coba lebih banyak lagi. Kalau mau lihat tutorial lengkapnya nih dari Mbak Vita, kalau misalnya ikutan kelasnya lebih lengkap lagi nih, tapi kita di FWD juga ada nih tutorialnya juga untuk si Qigong ini. Bisa kunjungi fwd.co.id/mindstrength. Nah, apa tuh mind strength? Tadi kayak ada kesebut nih kata mind strength nih. Jadi kenapa ada podcast hari ini nih ya Mbak Joanna juga dan Mbak Vita, kita juga ingin memberitahukan tentang sebuah program dukungan dari FWD Insurance. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan inovasi dari FWD Insurance, ini bisa dibilang pertama lah ya gitu. Karena dia itu memperhatikan kesehatan mental. Jadi memberikan layanan komprehensif untuk kesehatan mental para gak cuma nasabah tapi semuanya. Ya, jadi yang siapapun itu bisa ikut karena program ini gratis. Jadi belum jadi nasabah pun bisa menikmati program ini. Gitu. Itu jadi hebat banget loh. Mumpung gratis nih, mending dicoba. Nah kadang kan takut gitu ya, gratis beneran ini enggak gitu, komprehensif enggak? Komprehensif gitu, karena ada dapat apa aja nih di program dukungan FWD Mind Strength ini. Yang pertama tadi, supaya kita nggak self diagnose, ada self assessment. Jadi kita bisa assess dulu kita itu kesehatan mental kita tuh sampai mana gitu. Nah ini kita juga bekerja sama dengan namanya Koa Health. Itu adalah an international an international digital mental healthcare provider. Jadi memang assessmentnya nggak cuman quiz sosmed gitu kayak kamu jawaban A paling banyak nggak gitu. Jadi memang sudah dirancang. Jadi ketika memang sudah benar jawabnya, itu sudah bisa menjadi indikasinya lah ya, bisa menjadi perhatian lebih. Nah nextnya kan biasanya udah tahu gejalanya perginya kemana nih, ke psikolog dulu dan sebagainya. Kadang kan banyak orang kayak aduh males nih bikin janji apa-apa gitu ya. Di situ bisa langsung nih. Jadi bisa kita bekerja sama, FWD Insurance bekerja sama dengan Thoughtful, di mana akan menghubungkan mereka itu ke expertnya langsung. Jadi nanti sesuai kebutuhannya. Jadi bisa buat janji. Jadi nanti bisa berdiskusi lebih lanjut tentang kondisinya seperti itu. Jadi tadi nggak perlu self diagnose dulu, bisa assessment, kemudian berbicara dengan expert. Dan yang ketiga adalah yang tadi nih, cara-cara kayak Qigong ini salah satunya ada yang banyak juga yang similar gitu. Jadi ada kelas-kelasnya lah. Supaya tadi kesehatan mental kita tuh bisa lebih terjaga dengan kelas-kelasnya tadi. Dan akan ada artikel-artikel juga dan lain-lainnya. Jadi benar-benar lengkap tuh dari self assessmentnya gitu ya, ngobrol sama expertnya sampai ada kelasnya juga. Dan gratis. Jadi kamu langsung coba ya fwd.co.id/mindstrength. Dan ada tutorial Qigong lengkap juga di situ Mbak Vita Yanti Wardoyo. Oke. Nah mungkin terakhir nih ya dari Mbak Joanna dan Mbak Vita. Mungkin aku ke Mbak Joanna dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait topik kita hari ini secara keseluruhan. Aku senang banget sih hari ini, aku belajar banyak dari Mbak Vita. Kita sharing-sharing. Yang aku rasain sekarang adalah ternyata kesehatan mental itu bukan sesuatu yang harus kita take lightly ya. Maksudnya self diagnose, men-label diri itu juga salah, tapi juga takut untuk mencari bantuan itu juga nggak baik gitu kan. Jadi makanya tadi senang banget dengar si FWD Mind Strength. Kita bisa self assessment dan bisa ngobrol sama orang yang expert, karena menurut aku ngobrol sama support system sama sahabat itu oke, tapi kan mereka hanya bisa mendengarkan ya. Kalau kita ngobrol langsung sama expert kayaknya jadi tahu nih next stepnya aku harus ngapain gitu. Itu sih aku happy banget sama hari ini. Terima kasih Madam Bella. Terima kasih juga dan juga Mbak Vita tentunya. Mungkin closing statementnya aja. Aku juga hari ini senang banget nih ketemu Joanna, bisa ngobrol-ngobrol sama
Madam Bella juga bisa sharing sama passionate people. Yang pertama-tama mungkin karena saya adalah mantan pasien ya, jangan self diagnose. Jangan. Yes, gitu ya. jangan self-diagnose. Apalagi sekarang udah disediakan oleh FWD Mind Strength. Ini sebuah fasilitas yang luar biasa bahwa kita bisa melakukan assessment and then kita bisa konsul dengan expert. Tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, baik sudah nasabah atau bukan nasabah. Nah, mari berkunjung ke FWD Mind Strength lalu menggunakan fasilitasnya karena saya yakin ini bisa sangat-sangat membantu. Thank you. Ya, thank you juga FWD. Mbak Vita, Mbak Joanna, dan semoga passionate people yang menonton hari ini juga udah mulai aware ya tentang kesehatan mental, udah mulai cari tahu, dan untuk FWD Mind Strength tadi juga kerahasiaannya terjamin. Jadi jangan ragu, hanya mengunjungi saja di website. Passionate people, aku undur diri dulu dari hadapan passionate people semua. Kita ketemu lagi di FWD Podcast berikutnya. Thank you Mbak Joanna dan Mbak Vita. Sampai jumpa dan salam bebaskan langkah. FWD Podcast Blak-Blakan. Bebaskan langkah, bicarakan perlindungan bareng FWD Insurance. Blak-blakan aja.